Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Grace Victoria yang hari ini akan bersama-sama dengan Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan di hari Selasa tanggal 26 April 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari KJ 178 karena kasih-Nya padaku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau boleh memberikan kami istirahat yang cukup dan Engkau boleh membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat memahaminya dan tidak hanya memahaminya tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, bacaan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 28 sampai 29. Kisah Para Rasul 5 ayat 28 sampai 29 mengatakan, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menggunakan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ibu Bapak, tema kita hari ini adalah taat kepada Allah. Taat. Apa sih yang membuat kita taat kepada seseorang atau sesuatu? Mungkin saya taat kepada orang tua saya karena takut dimarahin, takut dipotong uang jajannya, takut dilarang ini dan itu, dan sebagainya. Atau saya taat dengan peraturan yang ada karena takut mendapatkan sanksi jika saya melanggar peraturan tersebut. Atau mungkin untuk yang punya pekerjaan akan taat pada atasannya karena takut dipecat. Mungkin terkadang kita taat pada seseorang atau sesuatu atas dasar takut, ketakutan. Rabu lalu saat PA yang disampaikan oleh Pendeta Bombong, kita tahu ada dua makna takut, positif dan negatif. Dan di sini takut yang saya sampaikan adalah negatif. Kita menghindari hal yang tidak kita inginkan. Kita tidak mau hal itu sampai terjadi, maka kita taat. Kita takut, maka kita taat. Tapi Ibu Bapak,
Pernahkah kita taat dengan didasari oleh kasih dan rasa percaya? Tadi saya memberikan contoh, saya taat kepada orang tua karena takut dimarahin, takut dipotong uang jajannya, dan sebagainya. Tapi bagaimana ketika saya taat pada orang tua saya karena saya mengasihi mereka? Saya percaya pada apa yang mereka ucapkan. Ketika mereka menyampaikan sesuatu, maka hal tersebut akan membawa dampak baik untuk saya. Sehingga yang saya pikirkan adalah mereka mengasihi saya, bukan memaksakan atau menakuti saya. Begitu juga pada bacaan saat ini, ketika Petrus mengatakan kepada rasul-rasul lainnya di ayat yang ke-29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita mengetahui di sini Ibu Bapak bagaimana Rasul Petrus dan juga rasul lainnya saat itu sangat taat pada Allah. Mereka sedang mengajar, menceritakan bagaimana Allah itu menyebarkan cinta kasih kepada dunia. Lantas, bagaimana dengan kita sendiri? Bagaimana caranya kita taat kepada Allah? Ketika Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya saat itu bisa mengetahui Allah, bisa mengetahui Yesus dari guru-guru mereka, kita pun demikian. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Kristus. Tapi kita punya dasar ajaran yang bagaimana Yesus terapkan selama ia hidup, yaitu kasih, Ibu Bapak. Ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan kasih, maka kita memancarkan Kristus dalam diri kita. Itu berarti kita taat padanya. Berbeda ketika kita melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan manusia. Kita bayangkan kalau Petrus dan rasul-rasul lain saat itu mengikuti perintah. Mereka dilarang untuk mengajar atas nama Yesus. Maka mereka akan berhenti mengajar. Mereka akan berhenti menyebarkan bagaimana cinta kasih Yesus kepada dunia. Tetapi mereka tidak sekedar taat dan takut pada manusia atau peraturan. Mereka tetap melakukan itu karena mereka sadar bahwa yang mereka sebarkan, yang mereka ajarkan adalah kasih. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus. Maka Ibu Bapak, sudahkah kita taat pada Allah yang penuh kasih itu? Sudahkah kita mendasari setiap kehidupan kita dengan kasih? Kita sama-sama yakin dan percaya ketika kita melakukan semua atas dasar kasih, di saat yang bersamaan kita taat kepada Allah. Mungkin kita takut pada peraturan yang ada. Kita takut dengan cemooh orang-orang di sekitar kita. Tapi kita juga ingat, kebangkitan Kristus membuat kita menjadi pribadi yang berani. Hidup penuh dengan keberanian. Keberanian bukan sebagai melanggar peraturan atau melawan sesuatu yang ada, tapi berani untuk bertindak, berani untuk melakukan sesuatu dengan penuh kasih, berani untuk menyatakan kebenaran. Karena itulah yang diajarkan Yesus. Maka kita sekarang sudah siap untuk taat kepada Allah dengan penuh kasih itu. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir dalam setiap diri kami untuk kami bisa mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga setiap langkah kami selalu dipenuhi oleh kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami, sehingga setiap peraturan, setiap regulasi yang mereka buat
dapat membawa dampak yang terbaik buat kami warga negaranya. Kami juga berdoa untuk pelayan, aktivis, anggota, dan simpatisan GKI Taman Cibunut Bandung. Tuhan yang berkati kesehatan kami, pekerjaan, pendidikan, dan pergumulan yang lain. Tuhan tahu apa yang sedang kami butuhkan, Tuhan tahu apa yang sedang kami gumuli. Kiranya Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Sehingga setiap keputusan yang hendak kami ambil, itu juga atas dasar Engkau yang memenuhi diri kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk majelis jemaat di tempat ini. Tuhan yang boleh berkati keputusan-keputusan mereka dalam setiap rapat yang diselenggarakan. Sehingga keputusannya juga membawa dampak yang baik untuk perkembangan GKI Taman Cibunut ini Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk melakukan, menjalani aktivitas kami mulai saat ini, mulai pagi ini. Bimbing kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudari-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.